Bocoran orang dalam, Arne Slot akan tetap berada di Anfield Stadium. Mantan gelandang Liverpool yakni Dietmar Berhaman mengaku mendapatkan informasi internal soal masa depan dari Arne Slot, yang menyebut bahwa klub sudah memiliki keputusan terkait nasib pelatih asal Belanda tersebut. Menurut Haman, Liverpool nampaknya masih akan mempertahankan sang pelatih untuk musim depan. Keputusan ini diambil meski performa tim belum sepenuhnya konsisten sepanjang musim. Klub Elkan Bakot resmi promosi. Ipswich Town meraih tiket promosi ke Liga Inggris musim depan usai mengejar Queen Park Rangers 3-0 di pekan terakhir divisi Championship musim ini. The Tractor Boys hanya perlu 1 tahun untuk bisa kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Ipswich menemani Coventry City yang sudah lebih dahulu mengunci titel juara sekaligus meraih tiket promosi. Kini masih ada 1 tiket promosi tersisa ke Liga Inggris musim depan lewat babak playoff yang akan direbutkan oleh 4 tim. Selain Millwall, 3 tim lainnya yakni Southampton, Middlesbrough, dan juga Hull City. Putih Headline bocorkan jersey baru Inter Milan untuk musim depan. Bocoran pertama jersey Inter Milan untuk musim 2026-2027 sudah mulai beredar di media. Jersey tersebut tampil dengan warna biru royal dan juga aksen putih. Berdasarkan informasi yang disampaikan, desain jersey baru ini mengedepankan tampilan yang bersih dan juga modern. Jersey tersebut terdapat logo dan juga tulisan berwarna putih. Di bagian dada akan terpampang logo Qatar Airways sebagai sponsor utama, sedangkan di bagian belakang terdapat merek football dan juga tulisan Inter. Inter Milan butuh 1 poin untuk kunci Scudetto. Inter Milan butuh tambahan 1 poin untuk bisa mengunci Scudetto musim 2025-2026. Hal itu terjadi usai Napoli imbang melawan Como. Inter bakal mendapatkan tugas mudah saat melawan Parma di Giuseppe Meazza. Hasil imbang sudah cukup untuk bisa mengantarkan pasukan dari Christian Cifu untuk meraih Scudetto. Perpanjang kontrak Christian Cifu hingga 2028, gajinya naik 4 juta euro. Inter Milan bersiap mengamankan posisi dari Christian Cifu setelah perjalanan menuju Scudetto yang nyaris tak terkejar. Berdasarkan laporan dari Toto Sport, Nerazzurri siap memberikan penghargaan kepada pelatih asal Romania tersebut dengan memperpanjang kontrak baru menggeser batas akhir dari 2027 kini menjadi tahun 2028. Kesepakatan itu juga mencakup kenaikan gaji yang cukup signifikan. Dari awalnya 2,5 juta euro per musim kini naik menjadi 4 juta euro per musim. Inter Milan mundur dari perburuan Leon Goretzka. Pakar bursa transfer Italia Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya memberikan klarifikasi tentang sejumlah nama yang belakangan dikaitkan dengan Inter Milan, dan 2 nama yang dibahas adalah Leon Goretzka dan juga Ederson. Jika Italia masih menjadi tujuan yang diminati oleh Goretzka, sayangnya keunggulan saat ini masih dipegang oleh AC Milan yang menjaga komunikasi aktif dengan agen dari sang pemain. Inter Milan ajukan kontrak 2 tahun untuk Akanji. Inter Milan bersiap mempermanenkan status dari Manuel Akanji, bek tangguh yang sebelumnya dipinjam dari Manchester City. Nerazzurri nampaknya yakin dengan performa dari sang pemain. Inter akan merogoh kocek sekitar 15 juta euro. Dengan kontrak baru dari Akanji yang akan berlangsung hingga tahun 2028, Akanji sendiri menyatakan rasa puasnya berada di Inter, meskipun masa depannya menjadi teka-teki di awal musim ini. Bos Milan yakin bahwa Modric bertahan di musim depan. Masa depan dari Luka Modric di AC Milan masih abu-abu, tapi petinggi Rossoneri optimis bahwa Luka Modric bakal bisa bertahan di San Siro. Saat ini Modric rupanya masih mempertimbangkan kelanjutan karirnya. Apalagi Modric baru saja mengalami cedera retak tulang pipi saat bertemu dengan Juventus lalu, sehingga harus menuntaskan musim lebih cepat. Terkait kelanjutan karir Modric di Milan, Iglitaris selaku direktur olahraga klub meyakini pemain asal Kroasia itu bakal bertahan di musim depan. Kemenangan atas Fulham bikin Arsenal kembali di jalur perburuan gelar. Mikel Arteta berhasil membawa Arsenal meraih kemenangan penting atas Fulham. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal unggul 6 poin dari Manchester City. Meski City masih menyimpan 2 laga tunda, persaingan gelar masih tetap terbuka. Arsenal kini kembali percaya diri setelah sempat kehilangan momentum akibat hasil kurang stabil sebelumnya. Kemenangan atas Fulham menjadi titik balik dalam menjaga peluang untuk bisa juara. Victor Gyökeres tembus 20 gol musim ini.
Victor Gyökeres diam-diam sudah mencapai 20 gol di musim ini. Gyökeres menuju Torreon yang sejauh ini hanya bisa dilakukan dua penyerang Arsenal yang lain. Gyökeres berarti sudah membobol gawang lawan Arsenal setidaknya sebanyak 20 kali di semua kompetisi di musim debutnya. Gyökeres menjadi pemain Arsenal ketiga yang mampu melakukannya di era Premier League. Pemain Arsenal tertajam di musim perdananya adalah Thierry Henry yang sukses menceploskan 26 gol. Sedangkan satu nama lainnya yakni Alexis Sanchez yang mencetakkan 25 gol di musim 2014-2015. Roberto De Zerbi sebut terlalu banyak pikiran negatif di Tottenham. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Roberto De Zerbi kesal dengan suasana negatif yang menerpa timnya. De Zerbi mengatakan bahwa timnya optimis bisa lolos dari degradasi. Tottenham berhasil memenangkan laga pertamanya di Liga Inggris tahun ini pekan lalu dengan mengalahkan Wolverhampton 1-0. Tetapi karena West Ham juga menang, ini tetap membuat mereka berada di zona degradasi dengan selisih 2 poin dari West Ham United. Mahmud Daud diprediksi bakal pergi dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan dari jurnalis Sky Jerman yakni Florian Plettenberg, Mahmud Daud akan meninggalkan Eintracht Frankfurt dengan status bebas transfer di musim panas kali ini. Hal itu dikarenakan Frankfurt kemungkinan besar tidak akan memperpanjang masa baktinya yang akan berakhir di tanggal 30 Juni. Meski penampilannya cenderung menurun, namun pemain keturunan dari Suriah itu dipastikan tidak akan kehilangan peminat. Bahwa beberapa klub papan atas di 5 liga top Eropa sudah ada yang menunjukkan ketertarikan kepadanya. Peluang Gabriel Jesus gabung AC Milan terbuka lebar. Gabriel Jesus terus dikaitkan dengan AC Milan. Penyerang Arsenal itu punya peluang besar untuk bisa bergabung dengan Rossoneri di musim panas nanti. Menurut laporan dari jurnalis Calcio Mercato yakni Alfredo Pedula, bukan tanpa alasan Jesus berpeluang gabung dengan Milan. Pemain yang saat ini berusia 29 tahun itu baru mengganti agennya. Jesus kini ditangani oleh Brancini Group dan pemain asal Brasil itu satu manajemen dengan Max Allegri, pelatih dari AC Milan. Hal itu membuat Jesus dikabarkan sudah ditawarkan ke Milan. Bahkan kabarnya kontak sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Everton tertarik pulangkan Richarlison. Everton kembali mengincar Richarlison dari Tottenham Hotspur untuk bisa memperkuat lini serang mereka musim depan. Ketertarikan ini muncul sebagai bagian dari upaya klub meningkatkan kualitas serangan setelah performa lini depan tim dinilai masih belum konsisten. Menurut laporan dari tim Talk, Everton siap mencoba memulangkan Richarlison dalam waktu yang dekat. The Toffees melihat pengalaman dan juga fleksibilitas Richarlison sebagai nilai tambah. Agen dari Felipe Mateta hadir di San Siro bakal gabung AC Milan. AC Milan dikabarkan berpotensi kembali mengejar striker Crystal Palace Felipe Mateta setelah agen dari sang pemain terlihat hadir langsung di San Siro. Sebelumnya Rossoneri telah menyepakati biaya transfer sekitar 30 juta euro dengan Crystal Palace pada akhir Januari. Namun sayangnya kesepakatan itu gagal terwujud di menit-menit akhir. Daniel Malan dilirik Chelsea, MU, dan Newcastle. Daniel Malan menjadi sorotan di bursa transfer setelah tampil impresif bersama AS Roma sejak bergabung sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa. Menurut laporan dari Corriere della Sera, ketajaman Malan telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Chelsea, Manchester United, dan juga Newcastle United disebut mulai memantau perkembangan dari sang pemain yang juga diminati oleh Barcelona. Malan menunjukkan dampak yang besar sejak kedatangannya di AS Roma. Ia berhasil mencetakkan banyak gol dalam waktu singkat dan bahkan mencatatkan statistik yang menempatkannya di antara pemain yang paling produktif di Liga Serie A musim ini. Mario Gila dikabarkan pilih AC Milan karena masih Milan Allegri. Kabar ketertarikan AC Milan terhadap Mario Gila semakin mencuat dalam beberapa pekan terakhir ini. Bek tengah milik Lazio itu disebut-sebut masuk ke dalam radar Rossoneri untuk bisa memperkuat lini belakang. Kabar itu menyebutkan bahwa Mario Gila tertarik bergabung dengan AC Milan karena faktor dari Max Allegri. Banyak pihak yang menilai kehadiran pelatih berpengalaman tersebut bisa menjadi magnet bagi sang pemain. Napoli siap jual Romelu Lukaku.
Napoli dikabarkan mau menjual Romelu Lukaku daripada nanti ditinggal saat kontraknya habis. Sang pemain bakal dijual dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas. Napoli diketahui tidak akan berikan perpanjangan kontrak untuk Lukaku, apalagi pemain berusia 32 tahun itu lagi rawan cedera. Napoli berharap Romelu Lukaku bisa laku seharga 20 juta euro atau sekitar 405 miliar rupiah. Angka itu lebih tinggi sedikit dari nilai pasarnya 12 juta euro. Tim Talk menyebut opsi kembali ke Liga Inggris kini menjadi skenario yang paling realistis. Liverpool dalam pembicaraan lanjut dengan Adam Wharton. Menurut seorang jurnalis yang terpercaya, Liverpool sedang bernegosiasi dengan Crystal Palace untuk bisa mendatangkan Adam Wharton menjelang bursa transfer musim panas. Meski nampaknya tetap mempercayai Arne Slot meskipun klub mengalami kesulitan di lapangan. Dengan Liverpool kini dilaporkan akan menghabiskan 250 juta euro untuk bisa mendatangkan pemain baru. Wharton akan menjadi rekrutan yang sempurna untuk bisa membantu mengembalikan lini tengah Liverpool ke performa terbaik. Menurut laporan dari jurnalis Spanyol yakni Mateo Moreto, Liverpool sedang dalam tahap pembicaraan lanjut dengan Adam Wharton, di mana Liverpool siap membeli sang pemain di harga 70 juta pound sterling. PSG incar Mason Greenwood. Dirangkum dari media Prancis, PSG meminati jasa Mason Greenwood dari Marseille untuk tambahan amunisi di lini serang. PSG kabarnya serius mengincarnya di bursa transfer musim panas kali ini. Greenwood sendiri sedang mengalami musim kedua di Ligue 1 Prancis. Musim ini pemain berusia 24 tahun itu mengemaskan 15 gol dan juga 6 assist. Akan tetapi Marseille juga melepas Mason Greenwood dengan harga yang murah. Marseille sendiri mematok harga tinggi dimulai dari harga 80 juta euro.